Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raldo Laulata dengan NIM 2315025, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat dua buah rangkaian motor DC Sun menggunakan aplikasi PSIM. Langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Di sini kita akan membuka lembar kerja baru. Namun sebelum kita membuat dua buah rangkaian motor DC Sun, perlu kita bahas dulu apa itu motor DC Sun. Jadi motor DC Sun itu adalah motor arus seara yang punya kumparan medan yang disusun paralel dengan armaturnya. Keunggulan utamanya adalah motor ini bisa jaga kecepatan supaya tetap stabil walaupun bebannya berubah-ubah. Jadi langsung saja kita akan menggambar dua buah rangkaiannya yang berbeda. Namun sebelum kita membuat gambarnya, kita akan melihat gambarnya terlebih dahulu yang sudah saya dapat dan saya buat dalam file Word. Jadi untuk gambar yang pertama di sini kita akan membuat gambar ini beserta kita akan merubah pengaturan data pada motor DC yang kita gunakan pada gambar pertama ini. Dan untuk gambar yang kedua ini juga kita akan merubah sebagian pengaturan motor DC untuk RA dan RV, IA dan RPM-nya. Jadi kita akan masuk kembali di aplikasi PCM-nya dan di sini kita akan mengumpulkan semua komponen yang kita butuhkan untuk menggambar dua buah rangkaian motor DC Sun yang berbeda. Langsung saja yang pertama kita akan mengambil dua buah sumber DC dan yang kedua kita memerlukan dua buah voltmeter. Berikutnya di sini kita membutuhkan satu buah motor DC. Kita menggunakan motor DC ini saja. Dan yang komponen berikutnya kita membutuhkan speed sensor. Dan di sini juga kita membutuhkan komponen torque sensor. Yang mana di sini torque sensor ini berfungsi untuk mengukur torsi, gaya puntir yang dihasilkan oleh motor. Kemudian untuk menampilkan speed dan torsi yang terdeteksi oleh kedua sensor ini kita membutuhkan satu komponen lagi yaitu volt probe. Oke, dan berikutnya di sini kita membutuhkan satu buah beban motor. Kita akan menggunakan motor jenis mechanical load constant. Oke, ini untuk semua komponen untuk gambar pertama yang kita akan nanti kita buat, dan kemudian untuk gambar kedua kita akan mengumpulkan lagi semua komponen yang kita butuhkan. Yang pertama di sini kita akan membutuhkan satu buah ampermeter dan satu buah motor DC yang sama. Kemudian di sini juga kita akan menggunakan sensor speed. Dan untuk mendeteksi kecepatan motor dari sensor speed ini kita juga membutuhkan komponen yang sama yaitu voltage probe. Dan yang terakhir kita membutuhkan juga satu buah motor yang sama untuk dijadikan beban dengan jenis yang sama juga yaitu mechanical load constant. Dan setelah semua komponen ini terkumpul, kita akan menggambar kedua rangkaian motor Sun ini menggunakan wire. Namun sebelum itu kita akan mengatur semua komponen ini terlebih dahulu.
Oke, setelah semua komponen ini tersusun dengan rapi, kita akan menggambar semua komponen ini menggunakan wire. Baik, setelah kita selesai menggambar kedua rangkaian ini menggunakan wire, sudah sesuai dengan file gambar yang ada pada Word yang sudah saya dapat dan saya buat dalam file Word ini. Untuk gambar pertama dan gambar kedua, kita akan mensimulasikannya. Namun sebelum kita mensimulasikannya, kita akan memberi nama pada setiap komponen yang ada pada dua gambar motor Sun ini, dan kita akan merubah pengaturan data pada motor DC yang pertama ini dan yang kedua ini sesuai dengan yang ada pada file Word yang sudah saya dapat dan saya buat. Di sini juga kita akan merubah tegangannya. Di sini kita akan mensimulasikannya dengan tegangan 150, dan yang rangkaian kedua ini kita memberikan tegangan dengan nilai 120. Oke, setelah semua komponen kita sudah memberikan nama pada setiap komponen ini, kita dan berikutnya kita akan mengatur pengaturan data pada kedua motor DC ini. Pada motor DC pertama ini, kita akan mengisi datanya sesuai dengan file Word yang tadi. Di sini kita akan isi dengan
setelah kita mengisi motor DC pertama ini dengan nilai yang ada pada file Word ini, kita akan mengisi juga motor DC yang kedua dengan data yang ada pada file Word ini. Setelah kita merubah kedua pengaturan data pada kedua motor DC ini, kita akan mensimulasikan rangkaian ini. Oke, di sini kita akan mensimulasikan dua rangkaian ini. Di sini kita akan rubah dengan 0,001, terus di sini 4 second. Oke, di sini kita akan mengecek arus 1 dan speed 1 serta torsi tegangan pada gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua juga kita akan melihat arus yang kedua dan speed atau kecepatan motor pada gambar yang kedua. Nah, pada kedua grafik ini dapat kita lihat pada yang grafik pertama ini adalah hasil simulasi dari rangkaian yang diberi tegangan dengan 150 volt. Di grafik ini kita bisa lihat beberapa parameter penting. Yang pertama itu ada speed 1, torsi, dan VEB 1 dan VEB 2. Untuk kecepatan motor yang ada pada speed 1 ini yang ditandai dengan warna hijau, yang mana naik dengan cepat di awal lalu tetap di angka sekitar 3000 rpm. Artinya motor langsung mencapai kestabilan setelah dinyalakan. Yang berikutnya di sini ada torsi yang ditandai dengan warna ungu, yang mana konstan, yang berarti motor tetap menghasilkan tenaga yang cukup sepanjang simulasi. Dan yang terakhir di sini ada tegangan VP1 dan VP2, yang mana VP1 dan VP2 ini juga stabil, menunjukkan bahwa suplai daya bekerja dengan baik. Jadi dari grafik ini bisa kita simpulkan kalau motor Sun pada tegangan 150 volt bisa bekerja dengan optimal dan mempertahankan kecepatannya tanpa hambatan. Selanjutnya pada grafik yang kedua ini kita bisa lihat dari rangkaian yang kita beri tegangan dengan 120 volt. Ini hasilnya cukup berbeda. Untuk kecepatan motor dengan speed 2 ini yang ditandai dengan warna biru, awalnya mencoba naik tapi kemudian langsung turun dan akhirnya stabil di sekitar 0 rpm, alias motor berhenti bekerja. Dan pada arusnya sendiri pada I3 ini yang ditandai dengan warna merah juga menunjukkan nilai yang sangat kecil, hampir tidak ada pergerakan, berarti dengan tegangan 120 volt motor tidak mendapatkan tenaga yang cukup buat beroperasi. Walaupun sistem awalnya mencoba untuk berputar, akhirnya motor berhenti karena daya yang diberikan tidak mencukupi. Kalau kita bandingkan kedua grafik ini, jelas terlihat bahwa tegangan sangat berpengaruh terhadap performa motor. Yang ada pada grafik pertama ini pada tegangan 150 volt ini, motor bekerja dengan normal, kecepatannya stabil dan tetap menghasilkan tenaga yang cukup. Dan pada grafik yang kedua ini, pada tegangan 120 volt, motor tidak bisa mempertahankan kecepatan dan akhirnya berhenti. Ini membuktikan bahwa tegangan yang diberikan benar-benar menentukan apakah motor bisa bekerja optimal atau tidak. Kesimpulannya, untuk motor Sun ini bisa bekerja dengan baik kalau diberi tegangan 150 volt. Sedangkan kalau cuma 120 volt, motor nggak punya cukup tenaga buat beroperasi.
Mungkin ini saja dari penjelasan kedua grafik rangkaian yang sudah saya buat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.